Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perkenalkan kami kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang pengantar teori bahasa formal dan otomata. Di mana kelompok 2 ini beranggotakan yang pertama adalah saya sendiri, Agus Salim, kemudian yang kedua ada Desri Insani, oke, yang ketiga ada Selvi Widya Rahmi, yang keempat ada Arsi Dewi Saputri, dan yang terakhir ada Muhammad Tauf Setiawan. Oke, baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja saya akan menyampaikan pembahasan yang pertama. Yang pertama di sini adalah pengertian teori bahasa formal dan otomata. Teori bahasa formal dan otomata adalah bidang ilmu komputer yang mempelajari bahasa dan sistem komputasi formal. Teori ini memberikan dasar untuk memahami struktur bahasa, proses komputasi, dan pengembangan teknologi seperti compiler, pemrosesan bahasa alami, dan verifikasi perangkat lunak. Kemudian ada materi pokok yang pertama adalah automata hingga mesin sederhana yang mengenali pola dalam bahasa reguler terdiri dari DFA dan NFA. Yang kedua adalah bahasa formal dan gramatika adalah aturan pembentukan string dalam suatu bahasa formal termasuk bahasa reguler dan CFL. Kemudian yang ketiga ada pushdown automata, yaitu menggunakan stack sebagai memori tambahan untuk mengenali bahasa konteks atau bebas. Kemudian yang keempat adalah Turing Machine. Adalah model komputasi yang dapat mensimulasikan algoritma kompleks, fondasi dari komputasi. Berikutnya ada materi yang biasanya dibahas pada mata kuliah ini. Kemudian ada konsep dasar komputasi yang isi materinya adalah alfabet, sekumpulan simbol yang digunakan untuk membangun string. Misalnya yang tertera pada layar berikut ini. Yang kedua ada string, rangkaian simbol dari alfabet seperti W sama dengan A, B, B, A, W, sama dengan A, B, B, A, W, sama dengan A, B, B, A. Yang ketiga bahasa, kumpulan string yang dibentuk dari alfabet misalnya L di mana W elemen clean star di mana W berisi jumlah A genap. Yang keempat ada model komputasi yaitu abstraksi sistem komputasi seperti automata atau mesin Turing. Materi berikutnya akan disampaikan oleh saudara Tauf Setiawan. Kepada Tauf kami persilakan. Oke, baik. Selanjutnya, untuk materi yang biasa dibahas, yang kedua yaitu ada bahasa formal. Isi materi dari bahasa formal ini yang pertama adalah operasi pada bahasa, yaitu ada union. L1 union L2 L. 1. Garis miring CUP. L. 2 L1 union L2. Bahasa yang mengandung string dari L1 L, 1 L1 atau L2 L, 2 L2. Selanjutnya ada clean star. L clean star, L pangkat, clean star, L clean star. Bahasa yang mengandung semua kombinasi string dari LLL atau termasuk string kosong. Lalu selanjutnya ada concatenation. L1 L2 L1. Gabungan string dari L1 L, 1 L1 dan L2 L, 2 L2. Lanjut, bahasa formal. Yang kedua itu ada hierarki bahasa formal atau Chomsky hierarki. Bahasa reguler, bahasa paling sederhana diakui oleh automata hingga tingkat finite automata. Lalu ada bahasa bebas konteks, digunakan untuk parser bahasa pemrograman, dikenali oleh PDA. Lalu ada bahasa konteks sensitif, lebih kompleks, dikenali oleh mesin Turing terbatas. Lalu ada bahasa rekursif dan rekursif enumerable, paling kompleks, dikenali oleh mesin Turing penuh. Lalu untuk materi yang bisa dibahas, di nomor ketiga yaitu ada automata reguler. Isi materi dari automata reguler ini yang pertama adalah finite automata. Yang terbagi dari dua yaitu ada DFA, deterministic finite automaton. Adalah mesin dengan keadaan deterministik atau satu jalur untuk setiap simbol. Yang kedua ada NFA, non-deterministic finite automaton, yaitu mesin dengan keadaan non-deterministik atau biasa memiliki banyak jalur. Untuk materi yang kedua itu ada regular expression, representasi formal bahasa reguler menggunakan simbol-simbol seperti bintang, elemen dan lain sebagainya. Lalu isi materi yang ketiga ada koneksi DFA, NFA, dan regx. Ketiganya ekuivalen dalam kemampuan mengenali bahasa reguler. Baik, masukin yang nomor 4 untuk materi yang bisa dibahas yaitu bahasa bebas konteks. Isi materi dari bahasa bebas konteks yaitu yang nomor 1 konteks free grammar atau CFG. Aturan produksi dalam bentuk A, di mana AAA adalah simbol non-terminal dan A kecil kombinasi terminal atau non-terminal. Contohnya grammar untuk ekspresi aritmatika. Yang kedua ada pushdown automata atau PDA. Mesin dengan stack sebagai memori tambahan. Dapat mengenali bahasa seperti L, A kali N, B kali N, di mana N
lebih besar dari 1 yang tidak dapat dikenali oleh automata reguler. Lalu selanjutnya ada aplikasi parsing dalam compiler dan syntax analysis. Baik, untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Desri Ihsani. Pertanyaannya dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari TF yang materinya biasa dibahas di dalam teori bahasa automata. Yang kelima itu adalah mesin Turing. Isi dari materinya yang pertama ada definisi, mesin dengan kepala baca tulis dan pita tak terbatas menggunakan aturan transisi untuk memproses input. Yang kedua ada jenis mesin Turing, yaitu deterministik dan non-deterministik. Kemudian ada universal Turing machine atau UTM, yang merupakan dasar dari komputasi modern. Yang ketiga adalah kemampuan. Di dalam kemampuan ini ada maksudnya mengenali bahasa recursive enumerable. Kemudian menemukan batas masalah yang dapat diselesaikan secara algoritmik. Aplikasinya yaitu simulasi perangkat keras dan analisis algoritma. Materi yang keenam yaitu kompleksitas komputasi. Isi dari materi yang pertama ada kelas kompleksitas, di mana P maksudnya masalah yang dapat diselesaikan dalam waktu polinomial, NP merupakan masalah yang solusinya dapat diverifikasi dalam waktu polinomial, NP complete merupakan masalah yang paling sulit di kelas NP, undecisional problems merupakan masalah yang tidak memiliki solusi algoritmik. Yang kedua adalah contoh masalah. Di sini ada terdapat dua contoh, yang pertama reference harassment problem atau NP-hard, yang kedua adalah halting problem atau undecisional. Selanjutnya tujuan dari mata kuliah ini yang pertama memahami konsep dasar. Maksud dari sini memahami konsep dasar teori komputasi dan bagaimana automata bekerja. Tujuan yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan analisis, di mana mengembangkan keterampilan analisis bahasa formal dan kemampuan untuk merancang automata. Yang ketiga penerapan praktis merupakan mempelajari bagaimana automata dapat digunakan dalam pemecahan masalah praktis. Dan tujuan yang terakhir yaitu hubungan dengan bidang lain. Maksudnya memahami hubungan teori dengan pengembangan perangkat lunak, keamanan siber, dan kecerdasan buatan. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Asy Dewi. Kepada Asy, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, selanjutnya yaitu ada aplikasi dalam dunia nyata. Yang pertama yaitu pengembangan kompiler adalah analisis sintak dan pembuatan kode menggunakan gramatika formal. Berikut yaitu desain sistem otomatis adalah pemodelan proses otomatis dalam chatbot dan mesin pencarian. Selanjutnya analisis bahasa pemrograman adalah verifikasi struktur sintaks dalam program. Selanjutnya deteksi pola keamanan adalah menggunakan otomata untuk mendeteksi serangan pola dalam jaringan komputer. Baiklah, selanjutnya yaitu ada keterkaitan dengan bidang lain. Algoritma, keterkaitannya adalah teori otomata membantu dalam desain algoritma efisien. Kecerdasan buatan, keterkaitannya adalah digunakan dalam pemrosesan bahasa alami atau NLP. Selanjutnya jaringan komputer, keterkaitannya yaitu analisis protokol dan keamanan data berbasis pola komunikasi. Berikutnya adalah manfaat mempelajari teori ini. Yang pertama, peneliti yang memiliki manfaat fondasi bagi teori komputasi dan analisis sistem formal. Yang kedua yaitu karir yang memiliki manfaat mengembangkan keterampilan analitis dalam perangkat lunak dan keamanan siber. Yang ketiga yaitu ada keterampilan utama yang memiliki manfaat kemampuan pemikiran algoritmis dan sistematis. Berikutnya yaitu tantangan dan solusi. Yang pertama materi menantang, yaitu memahami bukti matematis dan model abstrak. Yang kedua yaitu cara mengatasi, yaitu dengan diskusi kelompok dan latihan pemodelan automata. Yang ketiga yaitu ada keterampilan yang berguna, yaitu pemikiran logis dan kemampuan analitis. Selanjutnya ilustrasi dan analogi visual. Yang pertama yaitu diagram automata adalah gambar finish text matching sederhana. Yang kedua analogi kreatif, yaitu automata sebagai penjaga pintu yang memeriksa urutan kata sandi yang benar sebelum memberi akses. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Septi Widyarahmi. Baik, saya akan melanjutkan materi keterbatasan automata hingga 1. Bahasa yang tidak diterima. Contoh, yaitu bahasa dengan pola A pangkat N, B pangkat N tidak dapat diterima oleh automata hingga. 2. Automata tak deterministik, memungkinkan banyak jalur komputasi untuk mengenali bahasa yang lebih kompleks. Selanjutnya, contoh penyerapan. 1. Pencarian teks. Automata tak deterministik digunakan dalam pemrosesan pencarian dalam teks besar. 2. Verifikasi perangkat lunak. Automata digunakan untuk memeriksa struktur sintaks dalam program. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada teman-teman yang menonton video ini ingin bertanya atau memberi kritik dan saran, bisa langsung di kolom komentar. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe dan di like video kami di channel YouTube Pak Joko Musrido.